Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak semuanya, hal yang pertama yang kita perlu ingat ketika bicara soal ketaatan adalah di dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus, kita sudah dikasihi sebelum kita taat. Di dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus kita menemukan kasih Allah yang sangat besar kepada kita, yang menerima kita dalam keadaan apapun. Kasih Allah sanggup menghapus rasa malu, sanggup menghapus rasa bersalah atas kegagalan di masa yang lalu. Kasih Allah juga selalu menguatkan hati kita waktu saat ini kita menghadapi masalah. Kasih Allah juga memberikan kita pengharapan bahwa kekhawatiran akan masa depan sanggup kita lewati. Kasih-Nya sempurna bagi kita. Lalu apa artinya sekarang kalau Allah begitu mengasihi kita, kenapa kita masih harus taat? Bukankah kita bisa bebas hidup sesuka hati kita? Kenapa Allah masih minta kita untuk taat? Karena ada hal yang kita perlu pahami soal ketaatan ini. Yang pertama, saudara, ketika bicara soal ketaatan, Allah pantas mendapatkan ketaatan kita. Karena Allah sudah mengasihi kita sebelum kita taat kepadanya, maka ketaatan kita bukan untuk mendapatkan keselamatan, bukan untuk memperoleh kasih dan berkat-Nya, tetapi karena Dia adalah Allah dan Dia pantas mendapatkan ketaatan, penundukan diri kita, penyembahan hati yang memuliakan Dia dari kita bagi Allah. Dalam relasi antara kita dengan Allah, tidak ada hal lain yang pantas kita persembahkan dan berikan kepada Allah selain ketaatan kita kepada Allah. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga jika kita sungguh beriman kepada Allah, maka kita harus menunjukkan iman tersebut melalui perbuatan ketaatan kita kepada Allah, karena Dia layak menerima ketaatan kita. Yang kedua, ketaatan kita sebagai proses pertumbuhan. Saudara, waktu kita taat, kita tidak menambahkan apapun kepada Allah. Allah tidak memperoleh benefit apapun dari ketaatan kita. Dia tidak menjadi lebih mulia, Dia tidak menjadi lebih besar dengan ketaatan kita. Dia sudah sempurna dalam dirinya. Maka pada waktu kita taat, ketaatan tersebut lebih berfungsi untuk membangun hidup kita di dalam anugerah Allah. Semakin kita taat, maka kita akan semakin mengenal dan mengalami Allah dalam hidup kita. Hanya di dalam ketaatan kita dapat bertumbuh dan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, ketaatan karena iman serta pikiran dan hati nurani yang dituntun Roh Kudus. Saudara, di satu sisi kita taat karena kita percaya bahwa semua kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab adalah karena Dia mengasihi kita dan Dia mau kita menjalani hidup yang baik dan benar di hadapan Allah. Namun di sisi lain, Tuhan juga mau kita taat bukan seperti robot. Tuhan tidak mau kita taat dengan ketaatan yang buta. Tuhan tidak mau kita taat secara legalistik. Karena itu hukumnya, maka kita terpaksa mau gak mau mengerjakannya. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mau dengan pikiran hati nurani yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita belajar untuk taat dan bertumbuh dalam ketaatan tersebut. Yang terakhir, ketaatan hanya didasarkan kepada firman Allah dalam Alkitab. Saudara, ketaatan kita hanya didasarkan kepada seluruh kehendak Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dengan sempurna di dalam Alkitab. Artinya, saudara, Tuhan tidak akan pernah menyatakan kehendak-Nya yang berlawanan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Sehingga tidak mungkin ada ketaatan kepada Allah tanpa ketaatan kepada firman Allah di dalam Alkitab. Maka Grace Life Kids, mari jadi anak-anak yang taat kepada firman Allah, karena Allah sayang kepada kalian, Grace Life Kids. Dan Allah ingin kalian bertumbuh menjadi seperti Kristus yang penuh kasih dan kebenaran. Jemaat Grace Life Youth dan Dewasa, mari jalani ketaatan sebagai tanda iman kita kepada Kristus dengan pikiran, hati, iman yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga hidup setiap kita memuliakan Allah Bapa. Amin.